Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Saputra dengan NIM E0131231007. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Naskah Dinas yang diberikan oleh Bapak Silverius Teiseran, SSTP MAP, yaitu menjelaskan tentang disposisi dan telaan staf yang telah dibuat sebelumnya. Yang akan saya jelaskan pertama-tama adalah apa itu disposisi dan telaan staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas. Disposisi adalah petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk. Sementara itu, telaan staf adalah naskah dinas yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi disposisi dan telaan staf dalam sistem tata naskah dinas. Posisi disposisi berada setelah surat diterima dan diregistrasi dalam sistem tata naskah dinas. Sementara itu, posisi telaan staf berada setelah disposisi pimpinan diterbitkan, yaitu sebagai tindak lanjut dari instruksi disposisi untuk melakukan kajian atau analisis. Dalam sistem tata naskah dinas, telaan staf termasuk kategori tata naskah dinas pertimbangan analisis administratif, berbeda dengan surat keluar yang biasanya bersifat jawaban resmi dari pihak internal. Disposisi dan telaan staf sangat penting untuk tata kelola pemerintahan daerah, karena disposisi memfasilitasi penyaluran perintah dari pimpinan, sementara telaan staf memberikan analisis dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Keduanya meningkatkan efektivitas birokrasi dengan memastikan informasi tersalurkan secara tepat dan keputusan didasarkan pada kajian mendalam, sehingga kinerja organisasi dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pada praktek disposisi ini, khususnya kelompok 4, kami mendapatkan surat undangan nomor 4, yaitu surat yang berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di dalam surat tersebut berisikan orang-orang yang dituju, salah satunya ditujukan kepada inspektur daerah. Jadi, di sini kami menempatkan diri sebagai Dinas Inspektor Kabupaten Kebumen. Saat kami menerima surat undangan, surat tersebut masuk ke bagian tata usaha dan dibuatkan lembar disposisi. Nah, dari disposisi terlihat bahwa isi disposisi ini ada identitas surat, yaitu asal surat, nomor surat, tanggal surat, perihal atau isi pokok dari surat, serta tanggal terima, nomor agenda, dan sifat surat. Di dalam surat tertulis bahwa sifat surat yaitu biasa, namun ditandai dengan segera, artinya harus segera ditindaklanjuti. Pada saat tata usaha membuat lembar disposisi, pada bagian identitas dan data penerimaan surat, selanjutnya disposisi dan surat undangan tersebut diberikan kepada Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Kebumen. Pada catatan disposisi pertama, dituliskan bahwa inspektur diminta menindaklanjuti undangan rapat forum OPD oleh Kepala Dinas Inspektorat Daerah. Artinya, surat undangan ini harus diproses cepat. Pimpinan langsung diinstruksikan kepada inspektur agar undangan ditindaklanjuti, minimal meninjau perwakilan untuk hadir. Selanjutnya, lembar disposisi yang kedua, identitas surat dan data penerimaan masih sama. Hanya saja berbeda di bagian catatan. Di sini inspektur memberikan lembar disposisi kepada kepala subbagian. Pada catatannya tertulis kepala subbagian yang diminta segera konfirmasi kehadiran dan menunjuk staf yang mewakili. Pada lembar ini bertujuan agar koordinasi cepat dilakukan dan kehadiran segera dikonfirmasi sehingga tidak ada kekosongan perwakilan dari inspektorat. Selanjutnya, lembar disposisi yang ketiga. Catatannya diberikan kepada kepala subbagian, yang dimana kepala subbagian diperintah akan menghadiri rapat dan mendokumentasikan jalannya rapat pada forum serta membuat laporan hasil rapat. Pada disposisi ini, tindak lanjut lebih detail, bukan hanya mengisi kehadiran, tetapi juga dokumentasi kegiatan dan pelaporan.
Tugas yang diberikan yaitu menanggapi, melakukan koordinasi, sekaligus memastikan kehadiran dalam forum rapat tersebut. Apabila inspektur tidak dapat hadir, maka harus menunjuk staf sebagai perwakilan. Kasus ini menunjukkan bahwa disposisi bukan sekedar penerimaan atau pengesahan surat, melainkan proses penting untuk memastikan bahwa undangan atau informasi yang masuk benar-benar ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing. Dalam hal ini, inspektur daerah memiliki kewajiban untuk hadir atau mewakili sekaligus melaporkan hasil rapat kepada pimpinan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan telahan staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023 yang dimana di sini berisikan identitas surat yang berisi kepada yang terhormat, asal surat, tanggal, nomor, lampiran, serta hal atau tentang apa yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian ada 6 isi telahan staf tersebut, yaitu persoalan, peranggapan, fakta-fakta yang mempengaruhi, analisis, kesimpulan, dan saran, serta di bagian bawah kanan juga terdapat nama jabatan, pangkat, dan golongan, serta NIP. Berdasarkan surat undangan nomor 4, yaitu surat yang berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Yang pertama, persoalan di sini adalah adanya undangan rapat forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022. Yang kedua, peranggapan yang berisi forum OPD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk membahas program kerja, evaluasi, serta sinkronisasi kebijakan terkait bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, fakta-fakta yang mempengaruhi. Salah satunya adalah surat undangan nomor 005/12 tanggal 18 Februari tahun 2022 dimasukkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Serda, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan undangan lainnya. Yang keempat, analisis yang berisi forum OPD ini penting sebagai wadah koordinasi antar perangkat daerah terkait perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata dan kebudayaan. Kehadiran para pejabat yang diundang menjadi strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan, terutama dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen. Yang kelima, kesimpulan, yaitu undangan forum OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2022 merupakan agenda resmi yang perlu dihadiri sebagai bagian dari koordinasi dan perumusan program kerja. Dan yang terakhir, ada saran. Salah satunya dengan menyiapkan bahan masukan yang relevan dengan bidang pariwisata dan kebudayaan agar dapat disampaikan dalam forum. Nah, selanjutnya yang terakhir, mengapa disposisi dan telahan staf penting agar bawahan berperan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana. Disposisi dan telahan staf penting untuk mengubah bawahan menjadi pelaksana aktif dan kritis karena disposisi menciptakan kejelasan tugas dan instruksi, sementara telahan staf memberikan ruang untuk analisis, pemahaman yang mendalam, dan kontribusi aktif pada solusi, mendorong bawahan untuk tidak sekedar mengeksekusi, melainkan juga memahami, mengevaluasi, dan bahkan menyarankan perbaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi disposisi dan telahan staf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi bekal serta pengalaman di masa depan untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam kalimat maupun tindakan saya. Terima kasih karena sudah menonton video singkat ini. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Ka Saruga, Wasengat Ka Jubata.